tidak keluar? Ambarwati terkejut ketika sang pemilik rumah tiba-tiba muncul. Ia mengintip dari jendela dan melihat sekelompok orang yang sedang berlatih. Setelah disuruh meminum obat, Ambarwati diundang keluar oleh sang pemilik rumah, yang ingin memberinya nasihat. Ambarwati bertekad untuk membalas dendam, tetapi pemilik rumah tersebut menjelaskan bahwa bela diri, termasuk kungfu, bukanlah alat untuk menuntut balas. Ia pun memperlihatkan gerakan kungfunya kepada Ambarwati, yang dengan antusias mengikuti setiap langkah yang diajarkan. Kenapa tidak keluar dan ikut latihan? Maaf, saya tidak tahu kalau... Ini obat terakhir, minumlah. Ayo keluar, kita lihat dari dekat. Ilmu bela diri itu pada dasarnya sama. Memukul, menendang, dan menghindar. Kalau Ananda Ambarwati sudah punya dasar yang kuat, rasanya tidak akan sulit untuk berlatih. Tapi saya merasa tidak punya dasar latihan yang kuat. Latihan yang diberikan pada saya sangat mengarah pada pembalasan dendam. Bu, sudah capek, istirahat yuk. Iya, ayo. Maaf Nanda Ambarwati. Ilmu bela diri, termasuk kungfu, bukan untuk balas dendam. Kita akan menjadi iblis pembunuh kalau balas dendam menjadi dasar latihan. Apa saya terlihat seperti itu? Tidak. Padahal saya ingin sekali membalas dendam. Tentu ada satu sebab yang sangat kuat, sehingga balas dendam menjadi suatu keinginan. Ibu saya dibunuh. Dan sampai sekarang, tidak pernah tertangkap siapa pelakunya. Siapa yang melakukan ini, Ibu? Kenapa Ibu meninggalkan saya sendiri? Ya, saya bisa memaklumi dendam yang membara di dada Ananda. Tetapi ingat, dendam tidak akan bisa menghidupkan kembali yang sudah mati. Iya. Tapi apa saya harus tetap diam? Membiarkan rahasia kematian ibu saya tetap menjadi rahasia? Tidak. Tidak. Berbuat sesuatu itu memang harus. Tapi turunkan dulu hawa dendam yang menggelora di dada. Ananda harus tenang. Dalam suasana tenang, kita baru bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di sekitar kita. Kita akan bisa memilah-milah kejadian, menghubungkan kejadian yang satu dengan yang lain. Percayalah, kalau semua kejadian sebelum kematian diruntut dengan tenang, maka datanglah titik terang. Dalam kungfu, ada satu gerakan yang halus, yang akan membantu menyegarkan ingatan. Ayo ikuti aku. Nanti Nanda akan tahu manfaatnya.
Apa yang akan kamu perlihatkan padaku, Mripatsewu? Cepat perlihatkan. Tidak ada, Nyi Ratu. Belum ada yang pantas saya perlihatkan. Aku ingin melihat bagaimana keadaan Bayu Samudro sekarang. Nyi Ratu, ada apa Pudaksari? Bayu Samudro tetap Bayu Samudro, Nyi Ratu. Maksudmu? Dia tetap di Randu Alas dan tetap pada kegiatannya. Apa itu? Melatih ilmu kanuragan. Sementara itu, Ratu Selolumutan, Nyi Brangah, memperhatikan Raden Bayu Samudro dari kejauhan. Ia merasa rindu dan ingin sekali Bayu Samudro melatih pemuda-pemuda desa dalam bela diri. Saat Bayu Samudro sedang berlatih, tiba-tiba angin kencang menyerang latihan mereka. Merespons ancaman itu, Bayu Samudro mengeluarkan kekuatan terbaiknya. Ternyata, angin tersebut adalah titah dari Sang Raja Singobarong yang mengirimkan pasukan untuk menjemput Bayu Samudro dan menjadikannya raja. Bagus sekali Bayu Samudro. Tapi sebenarnya akan lebih bagus lagi kalau kamu berada di sini bersatu denganku dan melatih para prajuritku. Apa itu? Aneh, gempa dan angin kencang itu cuma terjadi di sana. Kenapa bisa begini? Bun Bayu punya pelindung. Kanjeng Ratu Kidul pasti mengetahui ini. Pertarungan pun tak terhindarkan. Dengan kesulitan, Bayu Samudro berhasil mengalahkan pasukan tersebut. Suaranya menggema hingga ke telinga Sang Raja Singobarong, membuatnya tertawa dan menangis. Dari kejauhan, Nyai Roro Kidul mengamati keadaan Singobarong, menaruh perhatian pada Sang Raja yang sepertinya terpesona padanya. Rindu Aji dari Gua Singobarong, Kanjeng Ratu. Apa yang harus hamba lakukan, Kanjeng Ratu? Bayu sudah bukan Joko Temon lagi. Ia tahu apa yang harus dia lakukan. Lihat, apa itu? Bagaimana Nyi Ratu? Apa yang harus kita lakukan? Tunggu dulu. Kita lihat saja. Wayangku! Aduh, anakku! Onak! 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 Mau kemana kamu? Pulang! Tapi, cintaku! Oh, kasihan cintaku! Cintaku! Cintaku!
Siapa kalian? Aku Saipi Angin, dan aku Lindu Aji. Maafkan kami, Bayu Samudro. Hanya dengan membuka serangan, kami baru yakin kalau yang kami hadapi adalah benar-benar Bayu Samudro. Kami utusan dari Go Singobarong. Kami ditugaskan untuk menjemput anak mas Bayu Samudro untuk kami boyong ke Go Singobarong. Anak mas? Ya, karena Sang Prabu Singobarong berkenan mengangkat anak mas menjadi putranya dan akan disiapkan menjadi penggantinya. Kelihatannya Sang Prabu keliru. Tidak mungkin seorang anak manusia menjadi raja bangsa lelembut. Tidak. Maaf. Saya tidak mungkin memenuhi panggilan ini. Kami punya Purbawasesa untuk memboyong paksa anak mas. Tidak. Bukan ini yang saya kendaki. Maaf anak mas. Hanya dengan kekerasan kami harus memaksa anak mas. Luar biasa kamu, Bayu Samudro. Hidup Bayu Samudro! 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 Ya! Hidup Bayu Samudro! Tenang semua. Tenang semua. Den Bayu? Den Bayu? Den Bayu? Ayo cepat ambil air. Hampir saja. Mengeluarkan 2 tapak sekaligus memang bisa mempercepat kemenangan Kanjeng Ratu. Tapi bisa berakibat fatal. Bayu Samudro bisa terpanggang karena kepanasan Kanjeng Ratu. Kalau begitu, ia harus segera menerima ilmu pasir nyerap, pendingin yang akan meredam panas tubuhnya yang membakar itu. Namun perlu saya ingatkan Kanjeng Ratu, Bayu Samudro belum bisa menerima ilmu itu sekarang. Memang benar dia wadak samudro. Wadak yang akan dengan mudah menampung ilmu. Tetapi khusus untuk ilmu ini, Bayu Samudro harus melengkapi pengalaman batinnya dulu. Perjalanannya masih jauh. Maklum, Bayu Samudro seperti kita ketahui, dia adalah bayi yang didewasakan. Dia masih jabang ketuko, belum katut kocok. Aku mengerti, Tapak Bento. Aku mengerti. Kalau begitu, biarlah si Jabang Ketuko mencari jati diri dulu. Biarlah ia jalani dulu laku beratanya. Baru setelah itu, anggayuh kemuliaan gesang, kemuliaan hidup. Doakan saja agar ia tidak tersandung di jalan. Kasihkan daun Kanjeng Ratu. Ampun Kanjeng Ratu. Gua Singobarong bergetar. Perlihatkan. Aku ingin lihat apa yang terjadi dengan perdikan itu. Cacing gandau Kanjeng Ratu. Aku Singobarong. Bingung harus bicara apa. Karena kedua utusanku, Saipi Angin, Lindu Aji, gagal memboyong Bayu Samudro ke pernikahan Gua Barong ini.
Nyai Roro Kidul pun tidak tinggal diam, ia mengutus pasukannya untuk menangkap Bayu Samudro, dengan rencana menjadikannya raja dari dunia lelembut. Saat Bayu Samudro sedang dalam kesulitan, Nyai Roro Kidul tiba-tiba muncul, menyapanya dengan lembut dan penuh misteri, menawarkan kekuatan dan jalan yang tak terduga. Apa yang mulia? Akhirnya kamu datang juga, Ratu. Peluklah aku. Ingin kulampiaskan rinduku padamu. Jangan tertawa yang mulia. Jangan tertawa. Jangan tertawa terlalu keras yang mulia. Nanti semua dinding ini bisa runtuh karena ketawa yang mulia. Iya yang mulia. Inilah susahnya kalau jadi Singgobaro. Ketawa salah. Mengguncang kaki juga salah. Kenapa harus begini? Kenapa ketawaku membuat bencana? Kenapa kalau aku ketawa semuanya jadi bergetar? Kenapa kakiku? Haruskah terjadi gempa bila aku hentakkan kakiku ke bumi? Alangkah malangnya nasibku, Singgobaro. Alangkah malangnya. Yang mulia, jangan menangis yang mulia. Kami tidak ingin istana ini banjir. Jadi aku harus bagaimana? Hah?